Selamat datang. Pada kali ini, Laman Edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA atau MA ya, semester 1, kurikulum Merdeka beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Link videonya sudah ada di sana. Dan mari kita mulai. Perhatikan wacana berikut. Buku ini memiliki banyak keunggulan yang disajikan dibandingkan dengan buku lain, yakni memiliki daftar simbol yang merupakan kumpulan simbol atau rotasi beserta penjelasannya yang dilengkapi nomor halaman kemunculannya. Memiliki format yang disisipkan sebagai informasi untuk membuka wawasan sehingga tidak buta terhadap informasi matematika dan perkembangan teknologi. Memiliki glosarium yang disajikan untuk memahami istilah-istilah yang disusun secara alfabetis beserta penjelasannya. Memiliki indeks yang merupakan kumpulan istilah penting yang dilengkapi dengan nomor halaman kemunculan istilah dan disajikan secara alfabetis. Itu ya jawabannya. Oke, itu wacananya. Coba disimak dulu. Oke, di stop dulu videonya dan simak ulang ya. Oke, dan mari kita masuk ke soalnya. Berdasarkan kutipan resensi tersebut, kekuatan yang tidak dimiliki buku tersebut adalah, ini yang tidak dimiliki buku tersebut ya. A. Memiliki informasi latar belakang matematikawan yang telah berjasa dengan menemukan berbagai macam teori yang sekarang ini digunakan dan dirasakan manfaatnya. B. Memiliki format yang disisipkan sebagai informasi untuk membuka wawasan sehingga tidak buta terhadap informasi matematika dan perkembangan teknologi. C. Memiliki glosarium yang disajikan untuk memahami istilah-istilah yang disusun secara alfabetis beserta penjelasannya. D. Memiliki kumpulan simbol yang merupakan kumpulan simbol atau rotasi beserta penjelasannya yang dilengkapi nomor halaman kemunculannya. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Memiliki informasi latar belakang matematikawan yang telah berjasa dengan menemukan berbagai macam teori yang sekarang ini digunakan dan dirasakan manfaatnya. A jawabannya. Syarat-syarat apabila kata syarat-syarat dan pilihan kata yang tepat dalam teks prosedur adalah A. Jika, apabila, dan seandainya. B. Sedang, dengan, dan apa. C. Dan, dengan. D. Kapan, di mana. Serta E. Siapa, di mana, kapan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, jika, apabila, dan seandainya. Contoh konjungsi tujuan yang benar adalah A. Dengan, B. Dan, C. Kapan, D. Agar, E. Tetapi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, agar jawabannya. Pertama, kedua, selanjutnya termasuk kata A. Tujuan, B. Struktur, C. Verba, D. Konjungsi, E. Prosedur. Maka jawaban yang benar adalah D. Konjungsi jawabannya.
Isi teks ceramah mengandung A. Kebenaran, B. Tujuannya tidak jelas, C. Kebohongan, D. Opini, E. Kalimat ambigu. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, kebenaran. Hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan ceramah kecuali A. Mengetahui lama waktu, B. Menyusun kata-kata, C. Mengetahui jenis ceramah, D. Tidak menyiapkan bahan, E. Wawasan pembicara. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, tidak menyiapkan bahan jawabannya. Suatu metode dalam ceramah yang serta-merta tanpa persiapan terlebih dahulu disebut A. Memoriter, B. Naskah, C. Extemporan, D. Emporan, E. Impromptu. Maka jawaban yang benar adalah E. Impromptu jawabannya. Metode berpidato yang dengan menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu disebut A. Memoriter, B. Naskah, C. Extemporan, D. Imporan, E. Impromptu. Jawaban yang benar adalah A, ya, Memoriter jawabannya. Langkah-langkah dalam struktur teks prosedur artinya A. Cara-caranya, B. Pengertian, C. Penjelasan, D. Penafsiran, E. Hasil akhir yang akan dicapai. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, cara-caranya jawabannya. Perhatikan wacana berikut. Buku ini berjudul Matematika Aplikasi yang diperuntukkan untuk SMA dan MA kelas 12, ya, program studi ilmu alam, supaya dapat dipelajari sebagai sumber pengetahuan dan siswa dapat mendalami pelajaran matematika secara luas. Buku ini ditulis oleh Pesta ES dan Cecep Anwar HFS, ya, di mana dalam buku ini, siswa dapat belajar aktif melalui aktivitas di kelas, game dan siapa berani. Nah, buku ini tergolong buku pelajaran yang materinya disajikan dengan bahasa yang lugas dan ilustrasi yang menarik. Buku ini berbalur ungkapan santun dengan bahasa yang komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, buku ini juga didukung dengan tampilan tata letak yang baik, desain dan ilustrasi menarik dengan memperhatikan tingkat pemahaman siswa. Oke, ya, jawabannya. Itu, ya, bukan jawabannya, coba wacananya, ya. Oke, itu ada wacananya, ya. Coba di stop dulu videonya dan dibaca ulang lagi ini sebelum masuk pada soalnya. Oke. Kutipan buku non-fiksi tersebut memaparkan tentang A. Ikhtisar isi buku dan kekurangan buku, B. Identitas buku dan kelebihan buku, C. Ikhtisar isi buku dan kelebihan buku, D. Judul buku dan ikhtisar buku, E. Identitas buku dan ikhtisar isi buku. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, identitas buku dan kelebihan buku jawabannya. Tujuan ceramah adalah
A. Mendeskripsikan sesuatu. B. Menjelaskan fenomena. C. Mengembangkan paragraf. D. Mengumumkan iklan. E. Memberikan nasihat. Maka jawaban yang benar adalah E ya, memberikan nasihat jawabannya. Berikut ini bukan ciri ceramah adalah A. Mengandung opini saja. B. Isinya mengandung kebenaran. C. Cara penyampaian sesuai dengan pendengar. D. Menciptakan suasana yang efektif. E. Tujuannya jelas. Maka jawaban yang benar adalah A. Mengandung opini saja. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi adalah A. Denotatif. B. Kalimat pasif. C. Ambigu. D. Bermakna ganda. E. Konotatif. Maka jawaban yang benar adalah A ya, denotatif jawabannya. Penyampaian nasihat yang tidak dibatasi oleh waktu adalah A. Pidato. B. Dakwah. C. Seminar. D. Presentasi. E. Ceramah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, dakwah jawabannya. Berikut bentuk karangan non-fiksi kecuali A. Realita. B. Benar. C. Terjadi. D. Opini. E. Fakta. Maka jawaban yang benar adalah D ya, opini jawabannya. Pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas disebut A. Intonasi. B. Volume. C. Nada. D. Irama. E. Artikulasi. Maka jawaban yang benar adalah E ya, artikulasi jawabannya. Kalimat dalam teks prosedur tidak membingungkan dan mudah diikuti, berarti kalimat tersebut A. Jelas. B. Baku. C. Singkat. D. Efektif. E. Logis. Maka jawaban yang benar adalah D. Efektif jawabannya. Jangan serahkan kendaraan atau stnk begitu saja. Merupakan kalimat A. Imperatif. B. Deklaratif. C. Primitif. D. Baku. E. Integratif. Maka jawaban yang benar adalah A ya, imperatif jawabannya. Jika seandainya apabila merupakan bagian dari A. Verba tingkah laku. B. Verba material. C. Pembukaan. D. Konjungsi syarat.
E. Konjungsi temporal. Maka jawaban yang benar adalah D ya, konjungsi syarat jawabannya. Pastikan tuduhan pelanggaran merupakan contoh dari A. Interrogatif, B. Imperatif, C. Persuasif, D. Deklaratif, E. Negatif. Maka jawaban yang benar adalah B ya, yaitu imperatif jawabannya. Tulisan non-fiktif biasanya berbentuk A. Artikel, B. Feature, C. Novel, D. Deskripsi, E. Laporan. Maka jawaban yang benar adalah E. Laporan jawabannya ya. Oke, teks tersebut terdiri dari pendahuluan dan rinci-rincian tentang sebab terjadinya gempa bumi. Nah, bagian pendahuluan terdiri atas 3 paragraf yang berisi pengertian gempa bumi dan jenis-jenisnya. Bagian perincian terdiri atas 5 paragraf. Paragraf pertama membahas titik-titik. Nah, teks di atas adalah penilaian hasil analisis teks eksplanasi bagian A. Bahasa, B. Struktur, C. Kesimpulan, D. Isi, E. Kaidah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, struktur jawabannya. Ceramah bersifat menyeluruh, tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audien yang tua maupun muda. Nah, hal tersebut disebut ceramah A. Umum, B. Ilegal, C. Luar, D. Dalam, E. Khusus. Maka jawaban yang benar adalah A ya, umum jawabannya. Paragraf ketiga dalam teks prosedur berisi A. Interpretasi, B. Langkah-langkah, C. Tesis, D. Argumentasi, E. Tujuan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, langkah-langkah jawabannya. Jadi paragraf ketiga dalam teks prosedur berisi langkah-langkah. Oke, itu ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan TS-UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah ada, dan di situ ada PJOK, PAI, PKN, Bahasa Indonesia juga ada di sana ya, di bagian deskripsi. Silakan cek di sana, linknya sudah ada. Dan sampai jumpa.